Hai guys, welcome back to Experience dan hari ini di belakang gue udah ada 3 layar. Mungkin gak terlalu kelihatan ya, tapi di sini ada tab gue yang Huawei MatePad Air. Di belakang gue ada monitor PC dan ini adalah monitor dari laptop kesayangan gue, Alienware 15R4. Kenapa ada 3 monitor ini sekarang di belakang gue? Karena gue mau ngasih tahu bagaimana mungkin bukan setup ya, tapi bagaimana gadget gua untuk produktivitas itu berubah dari 5 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Jadi dulu gue cuma punya ini, Alienware 15R4, Alienware 15 inch meskipun kelihatannya gede banget. Dan ini yang generasi 4 terakhir kalau nggak salah sebelum dia berubah jadi R15 waktu itu. Dan tab ini baru gue beli mungkin sekitar 6 bulanan dan gue beli memang tujuannya adalah untuk menggantikan komputer, bukan komputer, sorry, laptop ini. Kalau komputer sendiri, gue udah rakit dari sekitar 2 tahunan yang lalu. Hi guys, welcome back to X Experience and today let's build a PC. Jadi yang mau gue ceritain ini adalah gimana pengalaman gue menggunakan MatePad Air untuk menggantikan sebuah laptop Windows. Dari Windows ke Android. Technically Android dia pakai Harmony OS karena dia diblok oleh Android dan segala cerita dramanya waktu itu. Tapi intinya gue pakai ini selama 6 bulanan. Kayaknya mungkin lebih. Gue kasih tahu mungkin gue pakai dari, ya. Yeah. Jadi gue udah pakai ini udah lama. Gue beli sendiri, gue pakai sendiri dan gue punya banyak hal yang mau gue ceritain tentang transisi dari penggunaan laptop ke pad, tab, sorry. Yang pertama adalah produktivitas. Oke, Huawei ini punya yang namanya Huawei PC Engine kalau nggak salah namanya. Dia itu kurang lebih sudah mirip kayak PC. Makanya itulah salah satu alasan kenapa gue waktu itu beli ini dan bukan S9 FE. Dulu konsiderasi gue antara S9 FE, Samsung Galaxy Tab S9 FE atau yang ini MatePad Air. Tapi pada akhirnya gue pilih menggunakan MatePad Air karena dia punya yang namanya PC Engine. Dan PC Engine ini dia bisa mensimulasikan, bukan mensimulasikan ya, dia bisa punya aplikasi yang menyerupai, hampir mirip banget sama Microsoft punya. Dia tuh namanya WPS Office. WPS Office. Tapi yang 2.0 DMPC punya. Dia memang hampir sama banget sama yang namanya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. 3 yang memang paling banyak gue gunakan sebagai kontraktor dan sebagai dosen. Tapi tetap ini nggak bisa menggantikan PC gue. Sorry, laptop gue. Pertama, karena ada beberapa item yang tidak bisa digunakan oleh tabnya. Jadi untuk page layout, untuk Excel itu tuh masih agak uh, rumit digunakan ya. Jadi kita nggak bisa benar-benar tahu print areanya seberapa besar print area dibandingkan dengan kertasnya, dan ada beberapa bug yang suka terjadi. Jadi tuh gue punya beberapa file itu dari Excel udah ketahuan print areanya berapa, tapi begitu di print dia punya konten itu cuma di pojok kiri atas, nggak di keseluruhan dari dokumennya, dan itu yang cukup mengganggu juga karena kan ya gue butuh dokumennya untuk mengisi seluruh dari kertas gue. Ya itulah beberapa hal tadi gue bilang lagi, dia suka merubah ukuran dari fontnya. Jadi kalau gue pindahin dari Microsoft Word ke WPS yang ada di tab, itu seringkali dia jadinya lebih gede. Jadi yang tadinya muat satu halaman di PC atau di Windows, begitu masuk ke tab dia berubah jadi lebih dari satu halaman. Dan hal-hal tersebut yang suka mengganggu juga di gue karena ya gue butuh cepet. Kenapa alasan sekali lagi kenapa waktu itu gue beli tab dan gue nggak pakai Alienware? Berat coy. Waktu gue masih kuliah dulu, wah gue mah happy banget punya laptop keren begini. Dan sampai sekarang pun ini masih laptop keren sebenarnya.
Dia ya speknya bisa dilihat di video gue yang dulu, tapi ya gue refresh dikit, dia pakai i7 generasi 8 8700H kalau nggak salah, dan dia pakai GTX 1060. Waktu itu gue beli di harga sekitar 26-27. Mahal, ini memang dulu laptop mahal dengan spek yang cuma 1060. Sekarang kayaknya 2060 itu cuma di 20 kecil deh, udah nggak mungkin sampai 26-27. Dan berat, jadi gue pernah nimbang lagi ya penggunaan tas gue kalau gue pakai lap nggak kalau gue pakai laptop, beratnya itu tuh totalnya tas gue sekitar 10 kilo. Dengan buku-buku yang dulu gue suka bawa ke kampus, ya dulu gue bawa aman-aman aja, tapi belakangan gue pakai lagi, gue udah merasa berat banget nih. Makanya waktu itu gue beli ini dengan tujuan, dengan kenapa gue beli tab, karena pikiran gue udah punya PC. Gue udah ngerakit PC, nanti gue akan bikin video juga. Sebenarnya gue udah rekam dari 2 tahun yang lalu, tapi karena aja videonya belum rilis. Gue udah sempat edit-edit dikit, tapi nanti gue akan masukin juga videonya. Gue akan rilis juga video mengenai PC yang gue rakit. Jadi gue beli tab karena pikiran gue udah punya PC. Tapi ternyata di saat gue perlu kerja remote, bukan remote ya, lalu gue kerja kan pindah-pindah. Gue kadang di lapangan, gue kadang di rumah, gue kadang di kantor. Jadi tab itu memang enteng, tapi begitu gue balik lagi pindah ke penggunaan WPS, seringkali gue ada kendala di penggunaan WPS tersebut yang buat gue belum bisa sepenuhnya menggantikan penggunaan Microsoft. Dua, aplikasinya. Dia pakai SoC, dia beda sama CPU atau GPU yang memang ada di sebuah PC dan laptop. Jadi dia menggunakan SoC, System on a Chip. Itu ini BTW Snapdragon 888. Kenapa dia pakai Snapdragon 888? Karena ya baik lagi Huawei band, dia nggak bisa menggunakan yang paling paling advance waktu itu. Jadi dia menggunakan Snapdragon 888 dari tahun, wah kalau nggak salah udah 3 tahun yang lalu ya. Sebenarnya performa kalau pakai tab sih gue nggak terlalu berguna ya, karena tab gue pakai kebanyakan untuk kerja. Ya sedikit-dikit gue nonton YouTube lah. Gue nonton YouTube masih lebih suka nonton di HP, karena di HP lebih, ya gue lebih bawa kemana-mana kalau handphone. Jadi makanya gue lebih sering pakai HP juga. Nah jadinya di tab ini sebenarnya performanya oke-oke aja. Gue bisa buat coret-coret juga karena memang ya dia touchscreen dibandingkan dengan laptop gue yang nggak touchscreen. Dan mana tadi gue cerita ya, kenapa Toto ngomongnya jauh banget. Laptop, komputer. Oh ya oke, balik gue inget. Ya jadi waktu itu gue udah ngerakit PC gue dengan harapan pekerjaan-pekerjaan berat itu bisa gue kerjain di rumah. Gue bisa kerjain kerjaan-kerjaan gue di rumah, jadi gue nggak masalah menggunakan sebuah tab. Tapi yang suka terjadi adalah ya gue nggak banyak buka komputer ujung-ujungnya di rumah karena gue punya tab dan laptop gue masih sering gue pakai. Jadi boleh lihat sekarang ini background gue beda sama yang biasanya karena di saat ini gue pakai, bukan pakai, di sekarang ini gue ada di apa namanya, setup gue sendiri, bukan setup adik gue yang dulu gue suka bilang. Jadi gue lebih sering pakai di kamar, dan kalau gue udah cocok laptop gue ke sana, ya buat apa gue keluar lagi, karena ini masih common area sebenarnya di rumah gue. Jadi makanya gue lebih sering ternyata kerja di dalam kamar. Dan PC gue ini nggak terlalu banyak kepake akhirannya. Gue kepake buat apa? Buat main game. Dan tab ini nggak bisa menggunakan aplikasi seperti SketchUp untuk 3D modeling pakai SolidWorks. Untuk AutoCAD pun dia nggak ada yang AutoCAD resminya ya kalau nggak salah. Dan itu yang menjadi kesulitan paling utama. Karena ya balik lagi kerjaan gue sebagai kontraktor. Itu yang sebenarnya bikin gue tuh merasa bahwa gue jadinya malah nggak produktif dengan gue pakai tab ini. Akhirnya apa? Belakangan gue bawa laptop dan gue bawa tab yang akhirnya sampai 10 kilo tadi. Dan satu lagi kendala utamanya dalam tab ini adalah dia punya keyboard. Gue nggak tahu ini barang gue yang defektif atau memang semua keyboard dari Huawei MatePad Air kayak gini, tapi dia sering banget ada
mistype, nggak kepencet tombolnya. Dan itu yang suka mengganggu produktivitas juga. Gak cuman itu juga ya, ada beberapa kendala-kendala lah. Gue nge-save, gue ngetik nama save-annya juga, dia tahu-tahu blank doang. Gue lagi ngetik-ngetik, tahu-tahu dia jadi sticky keys, kepencet terus S-nya. Gue lagi kontrol S lagi mau nge-save kan, tahu-tahu satu sel S semua kepencet. Nah itu yang hal-hal yang sudah tidak pernah gue temuin kalau gue pakai Windows. Kalau kalian kerjaannya hanya menggunakan Microsoft Office, Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, atau mungkin kalian web-based, pakai Google Docs, Google Sheets, dan kawan-kawannya. Ini jelas sangat cukup. Tadi gue sebut Google. Kenapa bisa Google? Pertama, di Windows, di browser, dia masih bisa pakai. Yang kedua, ada namanya Micro G Service. Kalau kalian pakai Micro G Service, kalian bisa login ke Google, bisa login ke ya pokoknya aplikasi Google kalian semua aman deh, nggak ada masalah. Dan itu yang gue pakai di sini. Gue nggak tahu sebenarnya pengguna Micro G Service di Huawei itu diperbolehkan apa enggak, tapi kalau tidak diperbolehkan, kenapa bisa digunakan? Jadi di sini sekalian gue mau informasikan kalau kalian menggunakan Huawei, kalian bisa menggunakan yang namanya Micro G Service. Dan disitulah sebenarnya letak kenapa waktu itu gue berani untuk menggunakan Huawei. Dan sebenarnya di sisi itu nggak ada kendala sama sekali. Buat gue penggunaannya sesuai dengan ya kalau cuma web based slide use, kalian suka nonton video, BTW ini speaker juga mantap, oke. Layar juga bagus. Dia udah keluar sebenarnya yang barunya yang ada Paperlike-nya, Paperlike screen itulah buat nulis-nulis. Sebenarnya kalau gue sih nggak terlalu peduli dengan hal begituan ya. Buat gue nulis di layar biasa pun juga oke-oke aja. Dan dia punya aplikasi untuk coret-coretnya yang juga enak. Itu biasa gue pakai untuk tanda tangan dokumen yang namanya Notes doang di situ. Kalian bisa bikin gambar-gambar juga di sana. Kalau gue yang cerita untuk penggunaan kreativitas, gak cocok. Kenapa? Karena ya ini gue pakai bukan buat kerjaan kreativitas. Ini gue pakai khusus untuk kerjaan gue di lapangan. Dan di kerjaan-kerjaan kontraktor lainnya lah. Jadi sebenarnya ya di sini yang gue mau ceritain apa sebenarnya? Sebenarnya ya gue agak menyesal menggunakan tab ini. Kenapa? Karena dia nggak bisa menggantikan peran Windows di kehidupan atau di pekerjaan gue. Terlepas dari itu, sebenarnya ini barang bagus. Kalau kalian udah punya barang Huawei, kalian suka pakai tab-nya, ya itu good for you lah. Tapi buat gue, ini untuk kerjaan kontraktor, untuk pembukaan CAD, DWG, itu 3D, SketchUp, buat gue ini masih kurang cocok. Belum banyak aplikasi yang bisa dipakai dan masih kurang pas lah kalau dibandingkan dengan laptop gua. Laptop ya mungkin laptop gua juga sudah cukup OP ya. Sebenarnya ini juga udah di ambang kematian. Kenapa? Karena kalau gue cabut casannya dia cepat lawan mati. Ya, itulah pengalaman gua pakai ini tab. Jadi ini pandangan gua aja sebagai real user ya. Mungkin kalau reviewer punya pandangan yang berbeda karena mereka tidak menggunakan dalam jangka panjang dan mereka ada di dunia kreatif atau dunia entertainment. Jadi mereka lebih bisa menggunakan fitur-fitur yang ada. Tapi kalau gue di sisi yang memang untuk produktivitas stok, buat gue ini kurang cocok. Tapi untuk media, untuk musik, untuk video semua, meskipun ini belum HDR ready layarnya ya. Jadi ini aja kelihatan gak terlalu terang. Biar gue ambil dulu. Ya, jadi ini aja kelihatannya nggak terlalu terang. Gue juga nggak ngerti kenapa kalau di layar begini dia kurang terang. Padahal di belakang gue terang tuh. Punya monitor dua ini cukup terang. Tapi kalau yang ini gue nggak ngerti kenapa dia kayak lebih dim. Padahal kalau gue lihat langsung dia cukup terang banget sih. Nggak cukup berarti ya, dia terang banget. Overall, tab ini oke. Kalau kalian bukan power user,
Karena kalau kalian power user, terutama penggunaan aplikasi-aplikasi yang sangat condong ke Windows, ini kurang. Jadi meskipun gue udah punya PC, meskipun gue juga udah, sorry. Oke, jadi meskipun gue udah punya PC, meskipun gue berusaha banget untuk tidak menggunakan laptop, nggak bisa dipungkiri bahwa penggunaan Windows di kehidupan gue itu sangat tinggi. Padahal ini sebenarnya secara harga ini sangat oke. Ini under 8 juta waktu itu gue beli. Dibandingkan dengan PC, kalau PC bukan PC, kalau kalian laptop beli di angka 8 juta itu pasti ya kurang kurang pas lah. FYI gue ngedit video aja kemarin yang gue videoin tentang mobil MG dan tentang live update itu gue masih pakai laptop gue meskipun gue udah punya PC. Dan ya itu aja sih rant gue kayaknya hari ini ya. Mungkin daripada pengalaman ini lebih ke rant, ke gue pengen kasih tahu aja pengalaman. Kalau kalian masih mikir nih antara gue beli tab nggak ya? Kayaknya kerjaan gue udah mulai berkurang nih, udah nggak terlalu perlu punya laptop. Tapi apa gue cari laptop yang murah aja ya karena gue udah punya PC? Nah, inilah jawaban gue. Mendingan kalian cari laptop lagi karena ya tapi tergantung kalian juga ya. Ini balik lagi ke gue karena gue sangat dependent dengan Windows. Jadi kalau kalian engineer, kalau kalian masih kuliah di teknik, menurut gue lebih mending kalian cari laptop aja. Kalau kalian memang kerjaannya sangat remote, yang nggak perlu penggunaan aplikasi-aplikasi berat, Canva doang, nggak doang sih sebenarnya ya, kalian punya keahlian masing-masing, gue nggak bisa pakai Canva BTW. Dan kalau kalian memang yang di bidang kreatif, menurut gue tab ini nggak ada salahnya untuk kalian coba. Selama kalian mau belajar menggunakan barang Huawei. Karena Huawei itu punya perawatan, bukan perawatan, dia punya perlakuan yang beda karena dia nggak punya Google. Dan ya tutorial banyak lah. Kalau gue sih cukup bilang kalian cari aja yang namanya Micro G Service. Kalian pasti akan bisa juga nanti untuk belajar buat makainya. Ya, jadi kayaknya itu aja dari gua hari ini. Thank you guys yang udah nonton. Like and dislike as you like it. See you on the next video.